Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Al-Fatihah. Allah yataqabbalu kalimana wa majlisana wa maqasidana wa du'ana biniyatil qabul wa tawaitul salam ma'mul wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina Muhammad rasulillah sallallahu alaihi wasallam thumma ila hadratil muallim hadzal kitab wa ila hadratil syekh thumma ila hadratil Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-imamul mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Ad-dawawinu salasatun fadiwanun la yaghfirullahu minhu syai'a wa diwanun la ya'ba'ullahu bi syai'a wa diwanun la yatrukullahu minhu syai'a ila akhiril hadis. Ad-dawawinu, kitab-kitab amal itu salah satu ada 3. Fadiwanun, 1 kitab catatan amal, la yaghfiru, yang tidak mengampuni, Allahu, oleh Allah, minhu, darinya, syai'an, sedikit pun. Jadi ada kitab-kitab catatan amal di mana catatan-catatan di situ ya, ada dosa-dosa yang enggak Allah ampunin. Wadiwanun, 2 kitab catatan amal, layak bau, yang tidak diperhatikan, Allah, oleh Allah, bihi, dengannya, syai'an, sedikit pun, nggak diperhatiin catatannya, di masa bodohin. Wadiwanun, dan catatan amal yang ketiga, layat ruku, yang tidak dibiarkan, Allah, oleh Allah, minhu, darinya, syai'an, sedikit pun. Jadi 3 tuh ya. Yang pertama, catatan-catatan amal kita di mana ada dosa-dosa yang nggak diampunin oleh Allah dari catatan itu. Yang kedua, catatan amal kita dicuekin, nggak diperhatiin sama Allah. Ya. Yang ketiga, catatan-catatan itu yang ada nggak dibiarkan oleh Allah sedikit pun. Ya. Fa amma diwanul ladzi la yaghfirullahu minhu syai'a,
Fa'amma maka adapun diwanu, ya, catatan-catatan amal, alladzi la yakfiru yang tidak mengampuni, Allahu oleh Allah minhu darinya syai'an sedikit pun, yaitu catatan dosa-dosa fal isyraku billah, mensekutukan Allah, musyrik kepada Allah. Ini catatan dosa yang nggak bisa dihapus, karena menduakan Tuhan, mensekutukan Allah. Ada orang yang musyrik mensekutukan Allah dengan lisannya, ada dengan perbuatannya, ada dengan keyakinannya. Kata Allah, inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kemusyrikan itu adalah kezaliman yang amat besar. Nah, untuk membentengi diri kita agar tidak melakukan hal-hal yang musyrik atau menduakan Allah, ya tentunya kita harus paham ilmu-ilmu yang berkaitan dengan itu, ya, dengan akidah, dengan tauhid. Sama seperti orang membaca ayat, katanya baca surat apa, la uqsimu bihadzal balad, ini bisa buat mengusir jin atau setan. Satu masa pernah terjadi di satu tempat, ya. Masyarakat di situ merasa nggak nyaman karena ada gangguan jin. Akhirnya datanglah Imam Al-Ghazali ke tempat itu. Rupanya jin itu tinggal di bawah sumur tua. Kalau Imam Ghazali baca la uqsimu bihadzal balad sampai selesai itu, beliau ngeludah, ya. Itu makhluk jin itu buntung tangannya. Baca lagi beliau, buntung kakinya. Sampai 3 kali beliau baca la uqsimu bihadzal balad, itu putus lehernya, ya. Jadi hancur itu jin di dalam sumur itu pada buntung tangan, kaki, leher. Dibacakan ayat la uqsimu bihadzal balad. Nah, ketika kita melakukan hal yang sama dengan Imam Al-Ghazali, kita baca itu ayat, kok nggak pengaruh apa-apa, nggak mempan gitu. Nah, kenapa? Karena kita menyenderkan kekuatan itu ada pada ayat, bukan pada Allah. Itu, ya. Jadi mensekutukan Allah dengan ayat. Oh, ayat ini punya kekuatan, ayat. Nah, kita baca ayat itu niatnya tabaruk, ngalap berkah. Berkah dari Allah, bukan dari ayat. Ya. Jadi terkadang bacaan sama, prakteknya beda. Gitu. Ya, etikotnya beda-beda. Nah, jadi semua itu terjadi karena kekuatan Allah, iradah Allah, kehendak Allah, ya. Bukan karena ayat. Ada orang kesurupan, baca ayat kursi, wah matanya merem dibacain, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya. Kata setannya, ya nggak mempan, ya. Jadi ledek nggak mempan, kayak bisa ngaji aja loh gitu. Ya, setannya salah tuh tajwidnya, setannya malah lebih ngerti, ya. Ya, nggak mempan baca ayat kursi, ya. Ya karena kita yakinnya sama ayat, bukan sama Allah, nggak pengaruh apa-apa, ya. Jadi yakinnya kepada Allah. Fa'amad diwanul ladzi wa amad diwanul ladzi la ya'ba'ullahu bihi syai'an wa amma, dan adapun ad-diwanu catatan amal, alladzi la ya'ba'u yang tidak diperhatikan Allahu oleh Allah bihi dengannya syai'an sedikit pun, yaitu fazulmul abdi
apa zolimnya seorang hamba nafsahu pada dirinya, menzolimi diri sendiri, menganiaya diri sendiri, fima terhadap perkara bainahu wa baina rabbih, bainahu wa baina rabbih, yang ada di antara dia dan Tuhannya. Jadi sebut zalimun nafsi, ya, zalimun nafsi. Dia menzolimi dirinya sendiri. Mana orang yang masuk kategori menzolimi diri sendiri? Ya, orang-orang yang meninggalkan hak-haknya dia sebagai hamba, gitu. Kita punya hak sebagai hamba untuk menyembah. Allah punya hak sebagai Tuhan untuk disembah. Tetapi andai kata kita tidak menyembah Allah, Allah nggak rugi. Andai kata kita tekun menyembah Allah, itu pun nggak bermanfaat buat Allah. Ya. Jadi kembali semua kepada diri kita. Ya. Kita abaikan hak-hak, ya, yang diwajibkan, maka kita menzolimi diri sendiri. Min saumi yaumin tarkahu, min saumi seperti puasa Ramadan, yaumin sehari, tarkahu dia tinggalkan, itu zolim sama diri sendiri. Puasa Ramadan sehari dia tinggalin, zolim sama diri sendiri. Au sholatin tarkaha, atau sholat 5 waktu tarkaha dia tinggalin. Berapa banyak kita ngezolimin diri kita sendiri, ya. Nah di situ nanti catatan-catatan amal kita tentang itu, ya, sama Allah nggak diperhatiin, ya, nggak diperhatiin oleh Allah. Fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala terhadap orang-orang yang demikian, yakfiru dzalika, fa inna Allah Ta'ala, maka sesungguhnya Allah Ta'ala yakfiru dzalika, bisa mengampuni yang demikian. Bisa aja kita diampunin, ya. Insya'a, jika Allah mau. Wa yatajawazu, dan bisa saja Allah yatajawaz, membalas, ya. Jadi dosa-dosa yang selain musyrik, kalau Allah mau ampunin, Allah ampunin. Kalau enggak, Allah azab, Allah siksa. Itu hak Allah, gitu. Tapi apa iya, ya, orang yang menganiaya dirinya sendiri, yang menzalimi dirinya sendiri dengan meninggalkan kewajiban-kewajiban yang ada, itu Allah ampunin? Ya artinya bisa Allah maafkan, cuman disiksa dulu, nyembur dulu sesuai kadar dosanya. Tapi kalau yang musyrik, kalau musyrik itu kan keluar dari akidah, musyrik itu keluar dari keimanan. Orang musyrik bisa kafir. Kalau dalam kitab Syekh Nawawi, sifat hasud, iri hati aja bisa kafir. Contoh, ada seseorang Allah kasih kenikmatan. Nah ini orang iri sama dia. Bahkan sifat irinya sampai menjatuhkan. Dan seolah-olah dia nggak terima orang itu dapat kenikmatan. Ya. Dalam kitab Mirqatut Tasdik itu masuk bisa kafir dia. Kenapa? Karena dia menafikan, meniadakan, tidak menerima takdir yang Allah berikan kepada orang lain. Dan takdir Allah dia tentang. Ya. Kelihatannya sepele tapi berat. Ya. Kalau kafir kan keluar dari Islam. Ya. Itu. Wa amadiwanul ladzi la yatrukullahu minhu syai'a, dan adapun ad-diwan, catatan amal, alladzi yang la yatruku, tidak dibiarkan atau tidak meninggalkan Allah oleh Allah, minhu darinya syai'an sedikit pun,
fazalimul ibadi, kezaliman kepada ibad, pada hamba, ya, apa berbuat zalim pada orang, bainahum di antara mereka. Al-kisosu, maka pembalasan-pembalasan kisos, la mahallata, menjadi kepastian. Rawahu Ahmad, hadis riwayat Imam Ahmad, an Sayyidati Aisyah, an Sayyidati Aisyah, dari Sayyidatina Aisyah. Kemudian ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Agama itu mudah, wala yughallibad-din ahadun illa ghalabahu. Jadi sesungguhnya Nabi mengatakan ad-dinu yusrun, ya, yusrun, agama itu mudah, walan yughallib, dan tidak mengalahkan, ad-din agama, ahadun oleh seseorang, illa melainkan agama, ghalabahu mengalahkannya. Rawahu Ahmad, rawahu Abu Hurairah. Dalam kitab Sahih Bukhari itu disebutkan agama itu mudah, cuman kita yang mempersulit diri sendiri. Kita mempersulit diri sendiri. Kayak waktu sholat aja kan ada jeda waktu. Dari subuh ke zuhur kan jauh, zuhur ke asar, ya, jauh, dan nggak lama. Subuh apalagi cuma 2 rakaat. Tapi kita berat melakukan. Kenapa? Karena nggak ikhlas. Ya. Jadi kata Allah, sesungguhnya sholat itu berat kecuali bagi orang-orang yang ikhlas. Ikhlas bangun pagi, subuh. Ya. Nah, kita yang mempersulit diri sendiri. Ya. Ad-dinaru bid-dinari wa dirhamu bid-dirhami wassa'u hintatin bisa'i hintah. Ini tentang pinjam meminjam, ya. Ad-dinaru, dinar, bid-dinar, dibayar dengan dinar. Kita pinjam uang dibayar dengan uang, dinar bidinar. Wa dirham bidirham, dirham dengan dirham. Wasa'u hintatin, dan 1 sok gandum. Kita pinjam gandum 1 sok, bisa'in hintatin, kita bayar bisa dengan 1 sok gandum, dibayar dengan yang sama. Wasa'u sa'irin, dan 1 sok syair jawawut, ya. Bisa'in sa'irin, dengan 1 sok syair, sejenis gandum juga. Wasa'u milhin, 1 sok garam, bisa'in milhin, dengan 1 sok garam, dibayar yang sama. La fadla baina syai', la fadla, tidak boleh melebihkan. Baina syai', di antara sesuatu, min dzalika, dari yang demikian itu. Rawahu Abu Asyid As-Sa'idi. Jadi kalau kita bayar nih, kita pinjam gandum 1 sok, kita bayar 2 sok, riba. Ya. Jadi bayarnya harus sama. 1 sok garam, bayar 1 sok garam. Pinjam uang, bayarnya harus sama. Kalau kita mau ngelebihin, jangan diucap. Kalau kita pinjam sama teman, Ane butuh duit nih, pinjam uang 100, nanti besok Ane bayar, Ane lebihin deh 20.000, itu riba. Ya, riba. Jadi kalau mau ngelebihin jangan diucap, udah pinjam aja 100. Ya, besok kalau mau ngelebihin kasih, nih Ane bayar utang nih buat ente. Itu kalau diucap di dalam akad, pinjam meminjam, hukumnya jadi riba. Kata dia, habis kalau nggak diomong begitu nggak dikasih. Nggak bilang mau ngelebihin, nggak dikasih. Harful dzal, huruf zar, zal. Zaku ta'mal iman,
man radiya billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula. Zaqa, telah merasakan ta'mal iman, manisnya iman. Kita udah ngerasain belum manisnya iman? Kita udah ngerasain belum ibadah itu nikmat? Ya. Kayaknya belum sampai ke situ ya. Kita sholat aja kadang masih merasa kayak berat, kayak beban. Ya. Cuman mau tidak mau kita lakukan karena takut dosa, karena wajib. Ya. Belum naik kita ke makom ini, ngerasain manisnya iman. Nah, telah merasakan manisnya iman, man rodiya, orang yang ridho billahi, kepada Allah, Rabban, sebagai Tuhan, menjadikan Allah sebagai Tuhan, dia ridho, benar-benar ridho. Ini akan merasakan manisnya iman. Wabil islami, dan ridho dengan Islam, dinan, sebagai agama. Artinya ridho itu menerima Islam sebagai agamanya, menerima Allah sebagai Tuhannya, lalu dia laksanain perintahnya, dia jauhi larangannya. Ridho dengan Islam, dia pelajari Islam dari mulai syariat, torekoh sampai hakikat. Wabi Muhammadin, dan ridho dengan Nabi Muhammad, rasulan, sebagai rasul. Dia ridho Nabi Muhammad sebagai rasul. Tidak cukup dengan rajin baca sholawat, tidak cukup dengan itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Dalam diri Rasul banyak teladan yang baik, kita pelajari. Ya. Nabi datang dengan membawa ajaran Islam, kita pelajari tentang Islam. Udkhulu fi silmi kafah, masuk ke dalam Islam secara menyeluruh, kaji pelajarin Islam. Ya. Jadi nggak cuma Islamnya doang. Ya. Nah, itu pertanda dia ridho kepada Allah sebagai Tuhan, Islam sebagai agama, Nabi Muhammad sebagai Rasul. Baca sholawat karena cinta sama Nabi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, dia baca. Nggak tanggung-tanggung 20.000 sholat Jibril dia baca. Itu belum seberapa. Ya. Tapi ketika dia baca sholawat, ya, seolah-olah sholawat yang dia baca buat kepentingan dirinya sendiri, bukan karena kecintaan Nabi. Katanya cinta Nabi, dia baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, dia baca sholatan tunajina biha, dia baca Allahumma sholli sholatan kamilatan, di hatinya semoga dengan baca sholat Nabi ini hajat dikabulkan, kesulitan Allah buka. Wah, ini segala macam. Cintanya Nabi mana? Ya. Itu kan kita baca itu kan buat kepentingan sendiri, bukan karena cinta Nabi. Ya. Nah, kalau kita baca itu salawat untuk tujuan-tujuan dunia, ya, nggak jadi masalah. Tetap kita dapat apa yang kita pinta dunia, tapi di akhirat nggak dapat. Itu. Nah, ini Imam Hasan As-Sazili mengatakan begitu. Katanya baca salat cinta sama Nabi, tapi begitu baca ya bukan ditujukan bukan kepada Nabi, tapi kepada hajatnya. Gitu. Maka dia dapat hajatnya di dunia, tapi di akhirat nggak dapat. Jadi seyogyanya ketika kita baca salat dah ditujukan semata-mata karena cinta kepada Rasul, dapat dua-duanya, dunia dan akhirat. Itu. Jadi yang bagus yang pertama. Nah, bagaimana kita ini tidak wajib mencintai Rasulullah SAW? Karena syarat mendapatkan cinta Allah harus cinta kepada Rasul. Dan Rasulullah SAW memikirkan umatnya, ya, itu sampai ke akhirat dipikirin. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kemudian ayat apa namanya yang sering kita baca kalau maulid tuh. Ya, kalau maulid kita baca apa ayatnya, surat At-Taubah ayat akhir, di mana Rasulullah SAW itu merasa tidak sanggup, merasa tidak kuat
melihat umatnya menanggung penderitaan di akhirat. Ya. Tapi nggak sanggup. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah tuh sayang sama umatnya, sampai sayangnya Rasul tidak sanggup menanggung derita umatnya di yaumil akhir nanti. Ya. Sampai sana, sampai di akhirat, ketika kita kumpul di padang mahsyar, Rasulullah SAW berjalan menuju satu tempat. Di situ Rasulullah sujud. Sujud apa yang Rasulullah minta? Minta supaya umatnya diselamatin, bukan keluarganya, bukan anak cucunya. Salim ummati, minta selamatkan umatnya. Ya. Situ Nabi sujud, kata, lalu Nabi diperintahkan, irfa ra'saka, angkat kepalamu, bangun. Apa yang kamu mau, apa yang kamu minta? Nabi minta buat umatnya. Coba, sampai di sana kita dipikirin oleh Nabi sampai di akhirat. Nah, kita yang dipikirin gimana? Ya. Rasulullah tidak sanggup menanggung penderitaan kita, tersiksa di akhirat. Rasulullah nggak sanggup melihat umatnya disiksa di akhirat. Tapi apa kita pikirin? Ya. Begitu besar cintanya Rasul pada kita. Minat dunia ilah akhirat, dari dunia sampai akhirat. Kitanya biasa-biasa aja. Ya. Makanya Imam Nawawi, seorang ulama besar dari daerah Nawah, ya, beliau punya murid yang sangat terkenal, ulama ahlu tarjih, ya, yaitu Syekh Ibn Hajar. Ini muridnya. Ya. Ini Imam Nawawi kalau ada orang baca Sallu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, langsung kelenger pingsan. Ya. Beliau ulama besar, luar biasa keilmuannya, alim al-alama, ya, min auliyaillah, kitab-kitab susunannya, dari mulai fikih, kitab yang lain, kitab zikir yang terkenal al-azkar, ya, masyhur, terkenal. Ini Imam Nawawi, sampai sekarang kitabnya ini, ya, menjadi rujukan orang-orang ahlu sunnah wal jamaah. Itu kalau ada orang nyebut nama Nabi Muhammad, pingsan. Kenapa? Malu sama Rasulullah, ya. Merasa belum bisa cinta sama Nabi, merasa belum mampu ngikutin apa yang Rasulullah ajarkan. Itu ulama yang alim luar biasa, terkenal, ya. Rasanya seperti itu, gak sanggup, ya. Belum mampu ngikutin Nabi. Nah, ini sifat ketawaduannya, sifat rendah hatinya. Ya, kita yang gak alim, kita yang biasa-biasa aja gak alim, kok, ya, yang alim butuh sama Nabi Muhammad, nabi-nabi butuh sama Nabi Muhammad, ya. Kita yang bukan siapa-siapa masa nggak butuh sama Nabi, ya. Nabi Adam butuh sama Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim butuh sama Nabi Muhammad, ya. Nabi Musa butuh Nabi Muhammad. Jadi nanti umat-umat Nabi terdahulu itu berjalan di yaumil akhir di bawah benderanya Nabi Muhammad SAW. Itu ikut semua sama Nabi. Kita nggak butuh. Nih, Nabi kasihan sama kita, Nabi sayang sama kita, tapi kitanya nggak ngehargain. Itu. Kemudian hadis berikutnya, dzakirullah fi Ramadan maghfurun lahu. Dzakirullah, orang yang berzikir fi Ramadan, di bulan Ramadan, maghfurun, diampuni dosanya, lahu, baginya. Zikir, ya, bulan Ramadan, zikir terbagi, ya. Ada zikir kayak kita baca subhanallah, subhanallah, alhamdulillah. Kita baca la ilaha illallah, abdulul dzikri la ilaha illallah, seutama-utama zikir la ilaha illallah. Tapi di antara zikir-zikir itu ada zikrul akbar, zikir yang paling besar. Ya, ulama mengatakan bahwa zikir yang paling besar adalah sholat. Sholat 5 waktu itu zikir yang paling besar. Kenapa sholat 5 waktu ini menjadi zikir yang paling besar? Karena sholat 5 waktu ini adalah media buat kita berkomunikasi kepada Allah secara langsung. Kita komunikasi sama Allah.
Dan di dalam sholat 5 waktu itu kita diajarkan untuk mengenal hakikat diri kita ini siapa. Ya. Di dalam sholat 5 waktu kita diajarkan bagaimana caranya bermasyarakat dengan baik. Ya. Contoh sholat berjamaah. Ya. Imam lihat ke belakang, oh ada yang tua yang nggak kuat berdiri lama, ada yang berdiri kakinya gemeteran. Ya. Maka imam nggak boleh baca ayat yang panjang-panjang. Nabi nggak suka ada sahabat yang ditegur sama Nabi. Ya. Lihat ada yang tua, kata Nabi. Ini ada orang umur 70-80 ya. Malam Jumat sholat maghrib baca Yasin ya. Itu baca Yasin. Nabi aja malam Jumat bacanya Qul ya kulhu ya. Qul ya kulhu sunnah. Sholat maghrib baca itu Nabi. Nah ini baca Yasin, kasihan yang tua-tua kegemeteran, bagus nggak pingsan ya. Baca Yasin, oh apa bukannya bagus malah bikin mudarat yang tua-tua. Nabi nggak suka ada sahabat ditegur. Nah jadi sholat itu membentuk karakter kita dari yang tidak baik menjadi baik. Maka dikatakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu dapat mencegah perbuatan yang keji dan yang mungkar, baik kekejian secara lahiriah maupun kekejian secara batin. Tapi sholat yang bagaimana? Itu sholat yang bagaimana? Ya. Kita harus paham, kita butuh sholat. Kita butuh sholat. Ya. Di samping buat kita berbicara kepada Allah, sholat pun ya penghapus dosa-dosa kita. Nah di situ kita diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sholat berbagai macam hal. Bahkan kita diajarkan supaya kita kenal Allah. Ya. Begitu kita sholat berdiri, kita rapi, tegak berdiri. Ya. Kemudian kita ucapkan niat. Lalu kita ucapkan takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kenapa dikatakan takbiratul ihram? Ya. Takbiratul ihram itu takbir yang kalau kita sudah mengucap kalimat itu, maka kita diharamkan makan minum. Ya. Bicara yang lain, udah nggak boleh. Ya. Udah nggak boleh kita udah masuk ke dunia atas. Gitu. Dunia atas. Jadi nggak boleh kita ngomongnya udah Allahu Akbar kabiro dan seterusnya. Kita angkat tangan Allahu Akbar. Kita kalau ditodong orang, dibegal orang tengah jalan ya gini kan, pasrah. Udah ada, asal jangan nyawa gue. Lu mau ambil deh yang lain. Pasrah. Ya. Nah, ketika kita takbiratul ihram pun ada simbol seperti itu. Kita angkat tangan, pasrah. Ya. Harta kita, usaha kita, pekerjaan kita, kita tinggalkan. Kita menghadap Sang Pemberi rezeki. Ya. Kita menghadap Zat yang Maha Kuasa. Lepas yang lainnya. Ya. Kan kita mau masuk ke dunia lain. Gitu. Dunia lain. Masuk ke dunia lain. Nggak pakai helm. Ya. Itu. Pakai wudhu kita masuk tuh. Udah. Nah, di situ kita baca surat Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah kita dijawab sama Allah. Kita baca alhamdulillah kita dijawab oleh Allah. Ya, sampai waladhdallin semua dijawab sama Allah. Di situ kita dialog kepada Allah dalam posisi berdiri. Ya. Nah kemudian ketika kita berdialog kepada Allah, ya kita ingin lebih dekat lagi kepada Allah. Ya, akhlak Allah ajarkan. Ingin dekat, akhlak Allah ajarkan. Kita mau dekat sama orang, kira-kira kalau orang itu nggak bagus kelakuannya, bisa nggak? Nggak bisa. Oh nggak bagus nih kelakuannya, nggak mau nih, beresiko. Ya, nggak bagus. Begitupun kita yang mau dekat sama Allah harus pakai akhlak. Akhlak ini Allah ajarkan di dalam ruku. Allahu Akbar, kita ruku. Nah pada saat ruku, mahkota kita yang kita banggakan, ini kepala kita nih. Ya. Kurang ajar tuh orang injak-injak kepala gue kalau begitu. Simbol kehormatan. Ya. Simbol kehormatan. Kita egois,
kita merasa menang sendiri, maka istilah itu disebut keras kepala, batu. Ya. Nah, ini kata Allah harus dirukukan, ya. Harus dirukukan kehormatan kita, ya. Apa segala yang kita rukukan, tunduk, ya. Rukukan kepala kita, ya. Rukukan tangan kita, rukukan badan kita, rukukan hati kita, hati. Ya. Kalau ini kan akhlak adab, kalau cuma kepala doang sama anggota yang lain kita ruku, ya berarti luarnya doang dong, hatinya kagak. Gitu. Jadi hati kita rukukan, fokus. Kita tundukkan hati kita, tundukkan kepala kita. Allahu Akbar, turun ruku. Nah ini namanya adab, ya sama Allah. Ini Allah ajarkan sama orang juga begitu. Jangan di depan lain, belakang lain. Ya, ini etika. Nah, ruku, bangun, sami Allahu liman hamidah. Kita berdiri, ya, berdiri, ya. Kita bersiap-siap, ya. Setelah kita beradab, kita diingatkan lagi oleh Allah asal tempat, asal wujudnya kita. Turun kita sujud, Allahu Akbar. Sujud nih waktu dekat kita sama Allah. Bisa dekat kita, kenapa? Karena kita udah melalui ruku. Coba-coba ya, sholat tanpa ruku nggak sah. Sholat orang nggak pakai ruku nggak sah. Ya, artinya tanpa adab kita nggak bisa dekat. Sujud kita Allahu Akbar, cium tanah. Dari sini asalnya kita. Jangan pernah lupain, kita berasal dari tanah. Bangun Allahu Akbar, dari tanah ini kita wujud ke dunia, hidup ke dunia. Ya. Ada yang jadi LMK, ada yang jadi RW, ya. Ada yang jadi hansip. Wujud kita ke dunia, mau LMK, mau RW, mau hansip, ya. Atau mau lurah atau pejabat yang lebih tinggi, jangan lupa sama tempat asal ya, kejadian dia. Diciptain dari tanah, ya. Bangun, hidup dia ke dunia. Ingat, ya, jabatan yang kita pegang, harta yang kita punya, semua bakal kita tinggalkan. Kita bakal balik lagi ke tanah. Makanya sujud 2 kali. Allahu Akbar. Bakal balik lagi kita kemari, ya. Setelah kita balik lagi ke tanah, dikubur, ya. Ada yang dikaret, ada yang duri kepak, ya. Ada yang jauh dibawa ke kampung, ya. Semua masuk ke tanah. Setelah itu, ya, setelah sujud yang kedua, dia bangun lagi, berdiri, Allahu Akbar. Ini bangkit namanya, bangkit di padang mahsyar. Nah, di padang mahsyar di sini kita diproses oleh Allah. Ingat, kalau kita ingat asal kejadian kita, kita ingat bahwa kita, ya, hidup bakal mati dan dihidupkan lagi. Ini kan membentuk karakter kita, ya, supaya dapat diharapkan hati kita, lahiriah kita ini berperilaku baik. Gitu. Kelar sujud, duduk di antara 2 sujud, kemudian tahiyat akhir, ya. Tahiyat akhir, ya, ini kita melebur, menyatu kepada Allah. Tahiyat akhir, puncak. Puncaknya kita menyatu, berada di dunia atas, ya. Ini yang dikatakan as-sholatu mi'rajul mu'min. Sholat itu mi'rajnya orang mukmin, harus naik dia ke dunia atas, ya. Nggak ada urusan ini lagi di dunia atas sama Allah, ya. Kelar kita tasyahud akhir, kita persaksikan kepada Allah, syahadat, ya, kepada Allah, persaksian kepada Allah, persaksian pada Nabi yang kita isyaratkan dengan telunjuk bahwa semua, ya, ucapan kita, perbuatan kita, hati kita, semuanya ini karena yang satu. Di sini kita menyatu, melebur pada Allah, ya. Oh, naik kita ke dunia atas, maka sholatnya jangan asal sholat, ya. Itu perbaiki sholatnya, belajar ilmunya, itu. Nah, jadi sholat ini, ya, penting buat diri kita sendiri, bukan buat Allah.
Kita nggak sholat nggak PHP, Allah mah nggak rugi, ya. Gitu. Tapi di dalam sholat banyak ilmu yang Allah ajarkan buat kita, ilmu kehidupan. Ya. Wasailullah, wasailu dan orang yang meminta pada Allah fihi dalam bulan Ramadan la yakhibu tidak dikecewakan. Bulan Ramadan kita doa minta Allah kabulkan. Rawahul Baihaqi an Amrin an Umar. Ya. Hadis riwayat Imam Al Baihaqi. Nah, jadi bulan Ramadan doa kita tidak dikecewakan oleh Allah, tapi kita ingat bahwa doa itu, ya kata Nabi, nggak ada yang nggak berguna. Doa itu semua berguna, ya. Cuman beda-beda cara penerimaan Allah, ya, beda-beda. Ada yang dia doa, ya Allah saya mohon nih, biar Engkau mudahkan jalan rezeki kami, ya biar naik gaji kami. Ternyata doa nggak dikabul-kabul, ya. Bisa jadi Allah kabulkan doanya dengan cara lain, ya. Allah ampunin dosa-dosa dia, ya. Ada lagi doa, ya Allah saya ini, tapi apa yang dia pinta nggak Allah kabulkan. Bisa jadi, ya, ini Allah selamatkan dia aturan kena bencana, jadi enggak. Gitu. Ada lagi orang berdoa belum dikabul-kabul, ya Allah, ini Allah simpan di akhirat buat membersihkan dia, ya. Ada juga yang dikabul di dunia. Nah itu jadi doa nggak ada yang sia-sia, kata Nabi. Berguna semua, ya. Dubbu an a'radikum bi amwalikum. Dubbu lindungilah olehmu an a'radikum, ya. Kehormatan kalian, kehormatanmu, jaga kehormatanmu bi amwalikum dengan hartamu. Rawahu Al-Khatib. Karena ada ayat Quran mengatakan, ya, Allah mengingatkan bahwa bisa jadi harta dan anak-anakmu melalaikan kamu dari zikir kepada Allah. Harta dan anak-anakmu membuat kamu lalai dari mengingat Allah. Allah ada sebutkan dalam Al-Quran begitu. Jadi jaga kehormatan kalian bi amwalikum dengan hartamu. Harta ini bisa menjerumuskan kita. Harta juga bisa nyelamatin kita, ya. Dharin nasa ya'lamuna. Dharin nasa, biarkan manusia ya'maluna pada beramal mereka. Fa'inal jannata, maka sesungguhnya surga mi'atu darajatin, ada 100 derajat. Surga ada 100 derajat. Ma baina kulli darajatin, sesuatu antara, ma baina sesuatu antara kulli darajatin, masing-masing derajat, kama baina sama iwal ar, kama sebagaimana baina jarak antara sama langit dan bumi. 1 derajatnya surga itu seperti jaraknya langit dan bumi. Masya Allah, 1 derajatnya, ya. Wal firdausu, dan surga firdaus a'laha, paling tinggi-tingginya, darajatan derajat. Wa ausatuha, tengah-tengahnya. Wa fauqaha, dan di atas Arsyur Rahman. Surga firdaus ini dia paling tinggi derajatnya, dia berada di tengah-tengah, di atas Arsyur Rahman, arasnya Allah. Wa minha, dan dari surga firdaus, tufajjaru, memancar, anharu, sungai-sungai al-jannati, surga. Fa'idha sa'altumullaha, fa'idha, maka apabila sa'altumu, kamu meminta Allah kepada Allah, fas'aluhu, maka mintalah kepadanya al-firdaus, surga firdaus, ya.
minta kepada Allah surga Firdaus. Ya. Kalau nggak sabaran, pengen buru-buru, jalan aja sonono, nggak jauh dari damai. Ya. Sholat ya, sholat Firdaus. Ya, surga Firdaus. Rawahu Imam Ahmad an Mu'adz. Zikrullah, zikir kepada Allah, sifaul qulub, zikir kepada Allah itu adalah obatnya hati. Ya. Kita lagi gundah, kita lagi zikir. Ya. Ala bidzikrillahi tatmainul qulub. Ingatlah bahwa dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang. Jadi zikir itu adalah obat. Ya. Obat. Tapi jangan zikir sholat kagak. Ya. Kebalik. Justru sholat itu zikrul akbar, zikir paling besar. Ya. Zikir yang paling besar, sholat 5 waktu. Tuh. Jadi jangan yang besar ditinggalin, yang kecil dikerjain. Ya. Oh, baca tiap hari wirid subhanallah, subhanallah, subhanallah. Allah kan maha suci ya, iya. Sholat enggak. Terbalik. Ya. Zimmatul muslimin. Wahidatun, zimmatun, ya, zimmahnya orang-orang muslim, kehormatan, jaminan. Ya. Al-muslim, orang-orang muslim, wahidatun, satu. Faman ahfaro, maka siapa orang yang ahfar, yang mengkhianati muslim, ya, orang muslim, fa'alaihi laknatullah, maka atasnya laknat dari Allah, wal malaikat, dan malaikat, wan nasi, dan manusia, ajmain, semuanya. Bahkan orang yang mengkhianati orang muslim, la yuqbalu, tidak diterima, minhu, darinya, sorfun, sholat fardunya, wala adlun, dan tidak pula sholat sunnahnya. Hidup di dunia sekarang ini banyak pengkhianatan, dan Allah tidak suka kepada pengkhianat. Ya. Allah tidak suka kepada pengkhianat. Innallaha la yuhibbu khawanan aziman. Sesungguhnya Allah tidak suka kepada pengkhianat-pengkhianat yang berdosa. Allah nggak suka. Ya. Maka kehormatan seorang muslim itu harus dijaga oleh muslim yang lainnya. Ya. Kita nggak boleh merusak kehormatan orang muslim yang lainnya. Kita cari-cari kesalahannya, kita sebarkan aibnya. Nggak boleh, haram. Allah nggak suka. Maka diancam oleh Allah. Apa kata Allah? Ya, wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi orang-orang yang pengumpat, ya, humazatil lumazah, pengumpat dan pencelak. Itu neraka wel, ya, celaka mereka. Nah, kata wel ini, ulama tafsir ini mereka memaknai dengan dua. Ada yang memaknakan wel itu binasa, celaka, ya, rusak. Ada juga yang mengartikan wel ini neraka. Gitu. Ada ulama lain mengatakan bahwa wel ini kehinaan, kesedihan, kedukacitaan. Ya. Artinya apa? Orang yang mengumpat, orang yang merusak kehormatan orang lain, ya, aib orang lain disebarkan dengan niat menjatuhkan, kekurangan orang lain disebarkan dengan niat menghinakan, merendahkan, ya. Maka nanti ini orang paling sedih. Kenapa? Dia akan binasa, dia akan hancur, dia akan tanggung semua akibat dari perbuatannya. Ya. Jadi kalau orang punya aib, ini orang punya dosa, kita lecehkan dosa kita. Nggak boleh orang punya dosa kita lecehkan, kita rendahkan, nggak boleh. Kita dosa, dan itu haram. Nabi melarang. Ya. Nggak boleh, karena itu urusan dia sama Allah. Ya. Nggak boleh kita udah nggak bisa nasihatin, ya, kita udah nggak bisa ngajak yang benar, ya, malah kita nistain, kita jatuhin dosa kita, ya. Jadi nggak boleh. Allah tidak suka
kepada orang-orang yang khianat seperti itu. Kenapa? Karena menyakitkan. Ya. Makanya orang-orang seperti ini dia akan dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh malaikat, dilaknat oleh manusia, bahkan nggak diterima sholat 5 waktunya, sholat sunnahnya. Hati-hati. Ya. Wa man tawalla, dan siapa orang yang memihak. Ada juga yang mengartikan tawalla ini memilih pemimpin, ya, mengangkat pemimpin. Wa man tawalla, dan siapa orang yang memihak. Ada yang mengartikan mengangkat pemimpin. Kauman, satu kaum, dari satu kaum, biduni, tanpa izni mawalih, tanpa izin teman-temannya. Ya. Kita udah rapat bareng, kita udah sepakat, udah kompak, ini yang kita pilih, ini yang kita angkat. Ada yang khianat, milih yang lain, gitu. Ya. Ada seperti itu. Ya. Nah, orang yang seperti ini, fa'alaihi laknatullah, maka atasnya laknat Allah wal malaikat, dan malaikat, wan nasi ajmain. Layak baru tidak diterima oleh Allah minhu darinya, sorpun ibadah wajibnya, wala adlun, dan tidak pula ibadah sunnahnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Itulah ya. Zambun. Hadis berikutnya, zambun, kata Nabi, ada dosa yukfaru yang diampuni, ada dosa-dosa kita yang diampuni. Wa zambun la yukfaru, dan ada dosa la yukfaru yang tidak diampuni. Wa zambun yujaza bihi, dan ada dosa yujaza yang dibalas dengannya, pelakunya. Nah, jadi ada 3 tuh, dosa yang diampuni, ada dosa yang nggak diampuni, ada yang dibalas kontan sama Allah. Ya. Fa'amma dzambul ladzi la yukfaru, adapun dosa yang tidak diampuni oleh Allah, ya, fasyirku billahi, itu tadi, mensekutukan Allah. Wa amma dzambu, dan adapun dosa alladzi yukfaru yang diampuni oleh Allah, fa'amaluka, yaitu amalmu, bainaka wa baina rabbuka, antara dirimu dan Tuhanmu. Amal, ya, antara diri kita sama Allah. Ya, seperti tadi, sholat, puasa. Ya. Ini bisa diampunin oleh Allah, ya, tapi dengan cara minta ampun. Ya. Wa amma dzambul ladzi yujazi bihi, adapun dosa alladzi yang yujaza bihi, ya, dibalas oleh Allah dengannya. Ada dosa yang dibalas oleh Allah, bisa di dunia Allah balas. Ya. Siapa? Fazul muka akhoka, kezolimanmu terhadap saudaramu. Kita ngezolimin saudara kita, yujazabih, Allah balas, bisa di dunia. Ya. Nah, itu hatta dikatakan oleh Syekh Nawawi, walaupun yang dizolimi itu orang kafir, ya. Walaupun yang dizolimi itu orang kafir, doanya nggak ditolak sama Allah. Ya. Ruwah Tabrani, hadis riwayat Imam Tabrani. Nah, ini dosa yang bisa kontan Allah balas di dunia. Hati-hati kita ngezolimin orang, belum lagi di akhiratnya amal kita bangkrut, ya. Kosong amal kita, bangkrut karena kita ngezolimi orang. Zahabal muftirunil yauma bil ajri, wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una, zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a wa zidna 'ilman nafi'a, alhiqna bis shalihin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban barikhna Ramadan. Allahumma rizukna fi dhurriyyatina wa la tadur wa fiqhum min ta'atika wa rizukna birrahum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allah.